Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bila ada ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan beliau juga mendapatkan berkah dari Allah SWT. Minimal yang ikut menyaksikan kegiatan Maulidun Nabi SAW di mana saja berada. Dan juga al-mukarram, para habaib, para guru kita, terutama syukur kita Al-Habib Mustafa Al-Bahdari. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, umur yang panjang, berkah bagi kita yang masih muda, mendapatkan berkah dari sifat-sifat kita. Allahumma amin. Bukan juga Al-Habib Muhammad Al-Attas yang duduk di tengah-tengah kita, membawa manfaat, menyebabkan melihat beliau teringat dengan orang tua kita. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan. Al-Habib Murtada bin Tahir yang datang dari jauh, min ba'id, tapi ilmah walau jabar khatir, ilmah walau jabar khatir ya, sekalimat dari beliau walaupun jabar khatir. Jabar khatir itu ikmal surur, mengembirakan kita. Kalam-kalam beliau kita tunggu-tunggu untuk jabar khatir bagi kita semua. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan. Dan juga Habib Haikal, kita lihat wajahnya sangat tampan. Kita tidak tahu ikut siapa beliau ketampanannya, ikut Sayyidina Hasan atau ikut Sayyidina Husain. Yang jelas beliau adalah salah satu dari idola kita anak-anak muda, betul? Betul. Yang tua aja idola belakang yang muda. Mudah-mudahan beliau tetap mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Dan juga tak lupa tetangga saya. Kemarin saya salah sebut, ternyata sekarang datang. Namanya Al-Habib Ahmad Muhajir Ba'akil. Nah, ini keluarganya saya banyak kenal. Jadi kalau nanti di sini ada hal-hal yang sesuatu perlu dilaporkan pada saya. Dan siapa tahu beliau mendapatkan jodoh baru di sini. Ya, mudah-mudahan rasa di Medan begitu Habib ya. Kemudian juga kiai kita yang luar biasa, yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita. Ini saya walaupun lebih tua sedikit dari beliau, tapi saya lebih muda dari ayah beliau, dan saya dengan ayah beliau itu cukup akrab. Kiai Nasihin. Waktu saya pulang dari Mekah, saya selalu diajak oleh ayah beliau rapat, karena ini keluarganya dekat-dekat dengan pondok Syiah gitu ya, namanya Yapi dipanggil. Wah, saya ini anti Syiah. Akhirnya saya selalu dipanggil sama ayah beliau, diajak rapat. Saya orang Malang tapi pergi ke Pasuruan atau ke Bangil demi untuk rapat dengan keluarga atau ayah beliau. Luar biasa, saya tahu persis siapa ayah Kiai Mufti. Maka saya katakan bahwa orang yang menyerupai ayahnya itu tidak akan salah langkah. Apa? Faman yushabi abahu fama dolah. Siapa orang yang menyerupai ayahnya itu tidak akan tersesat. Kalau saya mengatakan Kiai Mufti tidak menyerupai ayahnya, tidak, tapi huwa Kiai Mufti ini sama dengan ayah. Huwa. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, selalu menyertai kehidupan kita. Majelis-majelis mudah-mudahan selalu dihidupkan oleh beliau, guru kita Kiai
Mufti bin Nasihin. Kita juga tak lupa guru kita yang kita cintai, yaitu Ustadz Sumitro ya. Sumitra ya. Kalau orang Jawa Sumitro, kalau orang Medan Sumitra. Beda O sama A, gitu ya. Itu saya. Masya Allah, beliau saya baru sekarang tahu kalau saya. Karena kemarin juga jalan sama saya. Bahkan dari bandara pun saya langsung singgah dan jumpa dengan beliau, komunikasi terus dengan beliau. Saya tidak tahu kalau sekarang ke tempat ini membawa infus ya, subhanallah luar biasa. Tapi Ustaz, saya kasih antum isyarat. Guru kita, guru saya Abu Yaisin Muhammad bin Ali Al-Maliki itu selalu mengatakan astashfi bidars. Kata beliau, aku kalau sakit astashfi bidars, aku cari obat dari mengajar. Karena antum datang di sini, mudah-mudahan antum diberi kesehatan. Allahumma. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan guru-guru kita sebenarnya sudah cukup. Saya cuma salah, sudah selesai itu sebenarnya. Karena sudah semuanya disampaikan. Tapi ada satu hal mungkin, saya selalu satu hal saja. Walaupun halnya itu banyak isinya. Tapi judulnya satu. Nah, jadi Kiai Mufti mengajak kita untuk hormat dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh perilaku para dzurriyyah Nabi, terutama yang mengajak kebaikan, yang mengajak kebaikan. Kita ikuti arahan-arahan para habaib itu, kita ikuti. Kalau mereka ini tentunya kita yakin mereka yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hatinya ini ya, senang terhadap kebaikan dan mengajak kita untuk menjadi baik. Istilah para habaib itu yang ada di Yaman. Demikian juga orang Indonesia dari keluarga para habaib yang di Yaman zaman dahulu kala datang ke Indonesia, maka kita menyebut juga istilah para habaib. Kalau banyak, kalau satu namanya habib. Tapi kalau di Mekah panggilan dzurriyyah Nabi itu banyak dipanggil Sayyid, Sada, Sayyid. Jarang orang manggil Habib, itu jarang di Mekah. Begitu ya. Kalau kita masuk Yaman, kita ketemu istilah para habaib. Tapi kalau masuk Mekah, ini cuma satu dua, biasanya pendatang dari Yaman baru dipanggil habaib, seperti Habib Zain bin Smith. Nah, saya belajar 3 tahun sama beliau, alhamdulillah. Tapi yang lain-lain panggil Sada, seperti Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki, dan sada-sada yang lainnya. Bukan juga di Maroko itu kebanyakan panggilannya Sayyid. Tapi di tempat yang lain panggilannya Syarif. Panggilannya apa? Syarif. Karena itu kalau kita melihat Syarif, misalnya Fulan bin Fulan, dulu zaman Wali Songo ini ada namanya Syarif Hidayatullah. Nah, ini juga dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil hikmah-hikmah dari ajaran beliau-beliau itu. Mau dipanggil Habib atau Sayyid atau Syarif. Di Indonesia, di para habaib yang masih usia muda juga dipanggil Sayyid, cuma disingkat panggilannya Y, begitu ya. Ini juga dari kalimat Sayyid, penghormatan kita ya, para muhibbin kepada dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membawa satu hal, saya katakan satu hal ini. Apa bahkan dan katakan Habib, kita jangan kok gitu. Suara saya memang keras begitu, tapi hati saya lentur, nggak apa-apa ya. Kita orang Indonesia, apa bisa menjadi seperti mereka? Perasaan kita sulit ya, betul? Mereka ini ahli majelis, kita ahli pasar, betul? Bapak ada yang jualan apa ini namanya, makanan yang di gerobak, betul? Ada yang jadi pegawai pabrik, betul? Dan macam-macam
macam kita ini. Kayaknya mimpi deh kita kalau menjadi orang-orang di depan. Kayaknya mimpi rasanya, betul? Betul? Kepingin jadi apa kita? Paling mencintai saja kan? Tapi apakah kita semua ingin dalam kurung makom derajat kita mudah-mudahan bisa bersaing dengan mereka-mereka ini? Mudah-mudahan. Mau dah? Mau? Ada riwayat dari seorang sayyid. Riwayat dari seorang sayyid ini bocoran halus dari saya. Bocor halus untuk bapak-bapak, saudara-saudara yang biasa hidup di jalanan. Mondok enggak. Hadir majelis taklim kalau lagi kosong waktunya. Coba sekarang ada klik, ada panggilan. Ini dagangannya laku, bisa pulang ini. Apalagi pedagang online bisa pulang ini, betul? Wih, bingung ini. Tapi ada bocoran dari seorang sayyid yang sangat luar biasa. Ingin tahu namanya? Kepingin tahu namanya? Rahasia perusahaan. Beliau membawa sebuah riwayat. Dulu di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Wah, ini zaman dahulu kala, dinasti Abbasiyah. Tahu dinasti Abbasiyah? Tahu? Pernah betul-betul tahu? Saya nggak pernah menanya, jadi saya nggak tahu. Saya cuma di buku saya aja. Masya Allah, ini orang pasar ini tahu ternyata. Lebih hebat daripada saya. Luar biasa, Masya Allah, hebat ternyata. Sudah saya pulang aja kalau gitu nggak jadi. Ada zaman itu seorang laki-laki. Hidupnya kayak kita ini orang pasaran. Nah ini mulai seneng gitu, Pak. Berarti sama dengan saya gitu. Ya, orang pasaran. Lalu zaman dulu katanya becak, kan gitu ya. Terus sekarang bentor, apalagi gitu ya. Kehidupan begitu. Bahkan cenderung nakal nih. Siapa sih dari kita yang gak nakal? Saya tanya, pernah enggak? Ini bahasa Jawa tapi saya terjemahkan. Pernah enggak ngentit uangnya pelanggan kita? Tahu ngentit? Mengambil 1.500, kadang-kadang beli apa itu ya kembalinya 500 rupiah, cuma saya nggak usah, saya ambil sendiri. Pernah enggak gitu? Nakal bukan nakal namanya? Itu bahasa Arabnya al-ngentitu. Apa? Al-ngentitu. Nyopet tapi 500 rupiah. Ya, dosa enggak? Dosa enggak? Profil kita apa bukan kayak gitu itu? Kayaknya iya deh. Ini ceritanya zaman tersebut ada orang yang profilnya suka al-ngenti itu. Sudah. Dan masyarakat tahu ini. Kalau ngentit cuma sekali ini rata, Pak. Dia masuk toko sana ngentit sering, masuk sini ngambil, bullpoint enggak bayar, ke situ walhasil masyarakat sampai katanya bahasa apa ini apa? Ini kelihatannya sudah apa Bing? Kutundogo katanya gitu, kata orang Malang apa Bing? Kutundogo. Pingin mukul aja, bawaan pelanggannya ini pingin mukul ya. Kata orang Malang sekarang kenapa? Kutundogo ya, wong iki. Kepingin mukul ya, saking apanya nakalnya orang. Nakalnya biasa, nakal kecil gitu. Ya, tapi sering itu lagi. Nah, betul. Pernah sholatnya telat enggak? Sering. Pernah apa enggak? Sering. Sering apa sekali? Sering. Paling sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali di masjid ini, sekali di rumah, sekali jadi banyak kan? Banyak kan. Itu kita profil gini. Subhanallah Pak, ini orang ini bisa tinggalkan satu kampung, satu desa ini gak seneng Pak, gak suka. Gak seneng pokoknya, perilakunya kurang baik. Tapi unik ini orang. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, hari apa ini? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya dia mencuci baju, kalau sekarang di laundry. Tapi zaman itu nggak ada laundry, cuci baju dengan wangi-wangian. Mungkin kalau ada Beb Hekal, dia datang, Beb
pinjam beb imamahnya beb, gitu barangkali. Pinjam jubahnya beb. Buat apa sih? Ya pokoknya ini saya pinjam, barangkali begitu. Biar saya tampil ganteng seperti Habib. Kata orang tadi. Wah, ada apa? Ya pokoknya rahasia beb. Subhanallah ya ikhwan. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal dia berpakaian dengan yang terbaik, miliknya yang terbaik. Dan ternyata dia ini selalu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Begitu tanggal 12 Rabiul Awal dia mengadakan kenduri, mengundang tetangga kanan kiri, diundang, kasih makan dia. Kasih makan ya. Nah, kalau di rumah kita ada ayam, sembelih ayam. Tidak apa-apa, kalau sembelih kambing bukan kelas kita gitu ya. Hutang belum bayar, nyembelih kambing. Betul? Tapi kalau ayam, insya Allah kita mampu. Tapi jangan ayam tetangga disembelih. Ya. Begitu yang dilakukan. Subhanallah, ini orang kampung diundang nggak mau Pak. Ngapain datang nakal gitu. Akhirnya dia datang ke tempat orang-orang dan diberikan itu makanan kepada siapa saja yang mau. Namanya orang didatangi, ya sudahlah, oke kita makan. Itu tanggal 12 Rabiul. Tapi perilakunya memang gak menyenangkan orangnya. Subhanallah, dalam hatinya dia mencintai Nabi dengan sangat. Dia mengatakan, Nabi gak ada kebaikannya, rasanya gak ada kebaikannya. Aku hanya bisa berbuat baik pada tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah, gak lama sakit. Sakit. Dan yang luar biasa ini, dia sakit gak ada tetangganya yang sampah Pak. Soalnya apa ini perilakunya kayak begitu. Al-ngenti tuh. Nanti dia hafal orang Medan ya. Ini rahasia orang Jawa namanya al-ngenti. Apa al-ngenti itu tadi? Mengambil uang milik temannya. Hati-hati ya. Kalau ada nakal, jangan al-ngenti itu loh ya. Ya ikhwan, pada akhirnya Allah memanggil orang tersebut dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Subhanallah, mungkin kata orang kita, kamu dulu waktu tetangga-tetanggamu itu mati, kamu udah ikut apa? Nyolati dah ikut, ngantarkan jenazah dah ikut, kamu tetap nakal. Rasakan kamu mati, berangkat sendiri ke kuburan. Suruh berangkat sendiri ke kuburan. Gak ada tetangga-tetangganya yang ikut apa? Nah ini perawatnya dah. Sudah orang kampung diam. Mungkin dalam hati orang kampung mengatakan bukan innalillah tapi alhamdulillah. Orang nakal di kampung kita sudah mati, alhamdulillah. Barangkali begitu orang. Subhanallah ya ikhwan. Dalam riwayat itu, ini Kiai Nasihin, maaf Kiai Nasihin, Kiai Mufti punya kitabnya ini. Tadi bocoran dia ya. Wani piro Kiai bocoran dia. Tiba-tiba orang kampung mendengar hatif, suara dari atas. Perintah. Wahai orang kampung, ini bahasa saya lebih mudah ya. Wahai orang kampung, kalian hadir semua, pemakamannya fulan ini orang. Fa innahu waliyun minal auliya. Kalian gak tahu sekarang aku angkat dia menjadi seorang wali dari sekian banyak wali-waliku, kata Allah SWT. Orang kampung, ya tahu aja, masa sih suara siapa? Lihat mic-nya, salonnya ada, gak ada salonnya, cuman hatif. Cuman suara dari langit. Tiba-tiba ya ikhwan, orang kampung ini heran-heran melihat bahwa banyak orang berpakaian putih-putih datang untuk merawat jenazah orang tadi itu yang mengadakan tasyakuran sembelih untuk kenduri bagi orang kampung. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Hari apa?
kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang penggotong ini semuanya berpakaian putih-putih, semuanya luar biasa, ribuan orang kampung heran. Ini orang dari mana nih yang datang ya? Yang melayat dari mana? Sampai di kuburan penuh. Akhirnya orang kampung menyadari luar biasa orang ini ternyata diangkat jadi waliyun minal auliya. Kenapa? Karena tanggal 12 Rabiul Awal sengaja memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pakaian yang indah, berwangi-wangian, mandi dan segala macam, punya penghormatan luar biasa. Juga menyembelih untuk orang kampung, diberikan makanan-makanan, hidangan-hidangan yang dia siapkan. Urusan yang dimakan bukan urusan dia telah menyiapkan. Untuk siapa? Di mahabbatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencintai kekasihnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya ikhwan, riwayat ada di kitab I'anatul Talibin, karya seorang sayyid. Beliau nama Sayyid Al-Bakri bin Muhammad Syabah. Cari di sana, itu ada riwayatnya. Tentu ceritanya saya tambah biar menarik, ada sedikit tambahan biar menarik. Kalau baca kitab ini sampai tidur semua nanti ya, jadi saya tambahi biar menarik, biar nanti besok saya pulang, mudah-mudahan tahun-tahun depan saya bisa datang ke sini lagi. Bersambung itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.